bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba sekarang berdoanya dipimpin oleh Jildan. Silahkan, Dan. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta coba rapihkan tempat duduknya dan rapihkan pula pakaiannya. Ayo nak, silahkan. Ya, betul-betul. Ya, pintar anak-anak Ibu. Baik, apakah sudah semuanya? Apakah sudah rapi? Baik, anak-anak, apakah di sini ada yang tidak hadir? Siapa? Silvi. Silvi kemana tidak hadir? Sakit. Baik, kita doakan semoga Silvi lekas sembuh dan bisa secepatnya belajar bersama kita di sini ya. Baik anak-anak, untuk lebih semangat dalam pembelajaran kali ini, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu. Lagu apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, lagu Maju Tak Gentar. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Wah, setelah menyanyikan lagu, anak-anak Ibu semakin semangat ya dalam mengikuti pembelajarannya. Iya, baik. Coba, pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Silahkan Zam-Zam. Iya, betul ya. Kata Zam-Zam, kita sudah mempelajari mengenai komponen ekosistem. Baik, ada yang tahu tidak apa itu ekosistem? Silahkan Haira. Hebat Haira, betul ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di suatu lingkungan. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Kita akan membahas mengenai rantai makanan. Selain itu,
kita juga akan menemukan pokok pikiran dalam suatu teks non-fiksi terkait rantai makanan. Baik, anak-anak, Ibu mempunyai video. Anak-anak harus amati dan perhatikan dengan baik ya video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen 1. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen 3. Setelah singa mati, singa akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bu Indah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengamati video, adakah yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ya, silahkan Aisyah. Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Aisyah bertanya, Ibu, jadi konsumen itu merupakan makhluk hidup yang memakan-memakan, seperti itu? Baik, konsumen itu merupakan makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga konsumen itu akan memakan makhluk hidup lainnya. Jadi betul ya, konsumen itu makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Seperti itu anak-anak. Baik, selain Aisyah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ada? Baik. Nah, Ibu minta siapa yang ingin menjelaskan kembali terkait informasi yang ada pada video tersebut. Silahkan, siapa ya? Ya, silahkan Jildan. Wah, hebat Jildan. Betul ya. Rantai makanan merupakan perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Tadi ada apa saja dalam rantai makanan? Produsen, lalu ada konsumen. Konsumen tingkat 1 ya, betul. Konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, lalu ada pengurai. Ya, selanjutnya Ibu memiliki sebuah teks yang akan dibagikan kepada kalian. Ini merupakan teks non-fiksi. Ya. Apakah sudah semua kebagian teksnya? Baik. Coba sekarang anak-anak baca terlebih dahulu teks tersebut dengan cermat ya. Silahkan. Apakah sudah selesai membaca teksnya? Sudah semuanya? Ya. Baik anak-anak, pada sebuah teks terdapat beberapa paragraf, yang mana setiap paragraf tersebut memiliki pokok pikiran. Pokok pikiran ini bisa juga disebut ide pokok atau ide utama atau gagasan pokok. Iya. Nah, pokok pikiran ini merupakan masalah utama yang mendasari pada sebuah paragraf. Coba pada teks tersebut, dalam paragraf pertama, pokok pikirannya itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, silahkan Dina. Ya, betul ya. Jadi, dalam paragraf pertama itu, pokok pikirannya adalah ada 5 komponen yang berperan penting dalam rantai makanan di sawah, yaitu ada padi, lalu tadi ada apa? Tikus, iya. Ada ular, elang, dan juga pengurai. Nah, untuk paragraf kedua, pokok pikirannya itu apa ya? Siapa yang akan menjawab? Ya, silahkan Radit. Hebat Radit. Betul ya. Dalam paragraf kedua, pokok pikirannya yaitu ada beberapa komponen yang berperan penting dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, lalu ada ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Iya. Nah, untuk paragraf ketiga, itu apa ya pokok pikirannya? Siapa yang tahu? Ya, silahkan Dimas. Betul ya, hebat Dimas. Dalam paragraf ketiga, syarat keseimbangan.
rantai makanan yaitu harus ada seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Iya. Nih, satu lagi, paragraf keempat. Apa itu pokok pikirannya? Siapa yang akan menjawab? Ya, silahkan Amel. Wah, hebat juga ya Amel. Betul ya. Dalam paragraf keempat, pokok pikirannya yaitu dalam suatu rantai makanan, pengurai memiliki peranan yang besar. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Baik, kelompok pertama di sini. Kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 3 sebelah sini. Ya, betul. Kelompok 4 sebelah sini ya. Ya, baik anak-anak, coba duduknya per kelompok ya. Ya, coba dirapihkan. Iya, baik. Nah, anak-anak, Ibu memiliki LKPD. LKPD ini harus dikerjakan bersama teman kelompoknya ya. Ibu akan membagikannya terlebih dahulu. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Iya. Kelompok 4. Iya. Coba anak-anak kerjakan terlebih dahulu ya LKPD-nya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Baik. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusinya. Dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, lalu kelompok 4 ya. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sudah mampu mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Wah, pada hebat nih anak-anak Ibu. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, coba duduknya dirapihkan kembali ya. Ayo nak. Iya, pintar anak-anak Ibu. Baik, anak-anak, adakah yang ingin menyimpulkan terkait pembelajaran kita hari ini? Iya, silahkan Dirga. Hebat Dirga. Ya, jadi rantai makanan itu merupakan perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, dalam suatu rantai makanan terjadinya proses perpindahan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup lainnya. Iya. Lalu, dalam sebuah rantai makanan juga terdapat beberapa komponen, yaitu produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, lalu ada pengurai. Nah, produsen itu merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri makanannya. Tumbuhan menghasilkan sendiri makanannya melalui proses fotosintesis. Lalu tadi ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi dari produsen. Biasanya makhluk hidup yang berperan dalam konsumen tingkat 1 ini merupakan hewan herbivora. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya makhluk hidup yang berperan dalam konsumen tingkat 2 ini merupakan hewan karnivora. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3, yang mana makhluk hidup ini memperoleh makanannya dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya, pengurai.
Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, contoh pengurai ini yaitu jamur, bakteri, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan terkait pokok pikiran dalam suatu teks. Coba, tadi pokok pikiran itu apa ya? Ya, Zam-Zam bagaimana? Ya, hebat Zam-Zam. Baik, pokok pikiran merupakan masalah utama yang mendasari pada suatu paragraf. Nah, pokok pikiran itu biasanya terletak di awal, tengah, ataupun di akhir paragraf. Pokok pikiran ini bisa juga disebut ide pokok atau ide utama atau gagasan pokok. Baik, anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi. Iya. Ya, baik. Apakah sudah semua kebagian soalnya? Iya, jika sudah, coba dikerjakan secara individu ya, masing-masing. Iya, betul. Apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah? Baik, jika sudah selesai, mari kumpulkan ke Ibu ya, Nak. Iya, baik. Alhamdulillah semuanya sudah selesai mengerjakan soalnya. Baik, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti di rumah pelajari kembali ya terkait materi kita hari ini. Nah, untuk tugasnya, anak-anak harus mempelajari jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan materi yang akan kita pelajari minggu depan. Iya, betul. Anak-anak harus rajin belajar ya, tetap semangat. Nah, sekarang coba berdoa dipimpin oleh Jeldan kembali ya, Dan. Silahkan, Dan. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.